sudah datang pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai, perkenalkan kakak namanya Dina sebagai konselor yang akan mendampingi kamu. Jadi semua yang akan kamu sampaikan ini bersifat rahasia. Jadi kamu tidak perlu takut atau khawatir ya. Apakah kamu nyaman pada sesi ini? Iya, aku nyaman kok, Kak. Baik, terima kasih. Sekarang kalau kamu sudah bersedia, kamu bisa cerita tentang hal apa yang membuat kamu alami atau yang ingin kamu bahas. Oke, jadi aku belakangan ini tuh ngerasa stres banget, Kak. Tugas banyak, nilai aku turun, dan aku jadi nggak semangat sekolah. Baik, jadi akhir-akhir ini kamu itu merasa ini ya, terbebani karena tugas-tugas yang menumpuk dan nilai yang menurun drastis. Iya, Kak. Kayaknya aku nggak bisa ngimbangin semuanya, Kak. Oh, kedengarannya kamu itu mengalami tekanan yang cukup besar ya. Situasi seperti ini tuh memang bisa bikin kita capek, mental dan bingung mau mulainya dari mana gitu. Jadi sejak kapan kamu mulai merasakan hal seperti ini? Kurang lebih sih dari 2 minggu ini, Kak. Jadi setelah hasil ulangan keluar, nilai saya jadi turun. Itu pasti bikin kamu kecewa ya, Nadila. Iya banget, Kak. Jadi aku jadi kayak ngerasa bodoh dan aku males ngapa-ngapain. Aku menghargai keputusan kamu, tapi kita coba pahami bareng-bareng ya, supaya kamu bisa merasa lebih nyaman lagi. Oke, Kak. Oke, selanjutnya waktu kamu melihat nilai kamu itu sudah turun, apa yang pertama kali yang muncul di pikiran kamu? Aku mikir kalau aku tuh udah gagal, Kak. Jadi aku takut ngecewain orang tuaku. Oh gitu ya, jadi berarti kamu ini sekarang lagi bawa dua beban ya, dua hal gitu ya, seperti kayak takut dan gagal, mengecewakan orang tua, dan itu wajar sih membuat kamu stres. Apa kamu sempat cerita ke orang tua? Enggak, Kak. Soalnya aku takut orang tua aku marah, Kak. Baik, jadi aku lihat kamu berusaha keras menyimpannya semua sendiri dan itu pasti sakit dan berat banget. Jadi kita coba lihat sumber penyebabnya ya, penyebab stresnya ya. Jadi menurut kamu hal apa yang paling bikin kamu merasa kewalahan sekarang? Tugas numpuk, Kak. Jadi karena tugas numpuk aku bingung harus mau mulai ngerjain dari mana. Jadinya ketunda-tunda terus. Oh, jadi penundaan itu ya yang bikin kamu stres? Iya, Kak. Makin numpuk, makin takut, makin bingung ngerjainnya. Oke, jadi Nadila, dari yang kamu ceritakan ini, itu berarti bukan kamu tidak mampu, kamu hanya lagi kewalahan dengan jumlah tugas dan tekanan itu. Beda ya, pernahkah kamu punya pengalaman berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu sebelumnya? Iya pernah kok, Kak, waktu semester lalu. Oke, nah jadi itu bukti kamu sebenarnya kamu itu mampu, cuman stres saja yang membuat kamu kehilangan fokus sementara. Nah, jadi menurutmu Nadila, menurut kamu langkah kecil apa yang paling memungkinkan untuk kamu lakukan menunggu minggu ini untuk mulai mengurangi beban tugas kamu? Mungkin aku bisa mulai bikin daftar tugas dulu, Kak. Terus aku kerjain yang mudah-mudah dulu. Oke, betul sekali, itu ide yang sangat bagus ya. Jadi kalau tugas yang paling mudah selesai, kamu akan merasa lebih lega dan mungkin lebih semangat lagi, dan juga pastinya akan lebih ringan ya kan. Jadi gimana kalau kita buat rencana singkat? Boleh, Kak? Oke, misalnya hari ini kamu buat daftar semua tugas. Besok selesaikan tugas yang paling mudah dulu. Lalu lusanya lanjut lagi satu tugas lagi yang menurut kamu gampang juga, seperti itu. Jadi menurut kamu rencana yang kakak bilang tadi realistis bukan? Iya, Kak, kayaknya bisa, Kak. Oke, jadi Nadila, dari cara kamu berpikir tadi, aku bisa lihat kamu sebenarnya itu punya kemauan dan kemampuan, tapi kamu hanya butuh langkah kecil untuk mulai bangkit. Aku bangga karena kamu itu mulai terbuka dan mencoba mencari solusinya lagi.
Ya, terima kasih ya Kak, aku jadi agak lega. Oke, jadi sebelum kita akhiri, kakak rangkum ya. Tadi Nadila cerita bahwa Nadila itu merasa stres karena tugas menumpuk dan mulai nilainya menurun. Lalu kita menemukan bahwa penyebab utamanya itu adalah kamu kewalahan dan takut mengecewakan orang tua kamu. Nah, jadi hari ini kamu sudah punya rencana baru, yaitu mulai membuat daftar tugas dan menyelesaikan semua tugas-tugas yang kamu anggap mudah terlebih dahulu. Nah, ini itu kamu lakukan nanti secara bertahap ya. Jadi, apakah rangkuman yang kakak rangkum tadi itu sesuai dengan pengalaman yang Nadila alami sendiri? Iya Kak, sesuai Bang. Oke, jadi bagaimana perasaan Nadila setelah sesi ini? Lebih tenang sih Kak, jadi rasanya tuh lebih jelas harus mulai dari mana dulu. Oke, senang mendengarnya ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat perkembangan Nadila, dan ingat ya, kamu nggak harus melalui ini semua sendirian. Terima kasih ya Kak. Baik Nadila, terima kasih sudah terbuka ya sesi ini sudah sampai sini saja ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa juga Kak.